Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Presiden Prabowo nyatakan kesepakatan tarif dengan Trump dicapai atas kesepahaman kedua belah pihak. Presiden sebut Trump sebagai negosiator yang keras. Seorang warga negara Swiss dilaporkan terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani. Kompolnas akan melakukan pengecekan penyebab kematian diplomat Kemlu. Apakah bunuh diri atau jadi korban pembunuhan? Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Dipo Nurbagia. Kita mulai Kompas Petang dengan informasi pertama. Tugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular jenis piton dengan berat 100 kg dari sebuah gudang yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga di Kota Tangerang. Lampanin lagi. Ayo, tarik. Ya. Bang, karung. Karung ini karung. Saat ditemukan, ular yang memiliki panjang 8 meter dan bobot 100 kg berada di atap gudang. Petugas berusaha menarik tubuh ular agar keluar dari atap, namun justru atap gudang jebol karena tak kuat menahan bobot tubuh sang ular. Usai berhasil menangkap ular piton, petugas melakukan penyisiran di sekitar gudang dan saluran air, mencari kemungkinan adanya ular lain atau anak dari ular yang berjenis kelamin betina tersebut. Selanjutnya, ular piton akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta untuk dilepas liarkan di habitat aslinya. Lampanin lagi. Ayo, tarik. Kita masuk dari pemukiman warga menggunakan tangga. Khawatir anggota kami tidak sanggup untuk menahan beban ular, kami cari jalan lain dan kami masuk melalui gudang. Setelah evakuasi, kami menyisir sekitaran tersebut karena di situ ada selokan air dan alhamdulillah tidak ada perkembangan dan tidak ada penemuan dari bayi-bayi dari ular tersebut. Saudara, seorang warga negara Swiss dilaporkan terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani. Kamu jatuh dari sana dan alhamdulillah masih bernapas, tetapi ada patah-patah di bagian kaki dan memar di bagian wajah. Pendaki bernama Benedict Manager terjatuh di jalur turun dari puncak menuju ke Danau Segara Anak. Korban dilaporkan terjatuh pada Rabu pagi 16 Juli 2025 di jalur bebatuan sebelum jembatan pertama menuju base camp Segara Anak sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Warga negara Swiss yang terjatuh berhasil dievakuasi tim SAR dalam keadaan selamat. Korban diduga mengalami patah tulang. Dari sana, dari reporter berdiri. Kami juga dapat informasi dari guide ya terkait dengan ada warga negara Swiss yang kan terjatuh di jalur sebenarnya, terjatuh di jalur. Informasinya korban ini mungkin ada sedikit enggak tahu apakah informasinya patah tulang, tapi tulang atau kaki ini masih kita masih ini. Tim kami BTNGR sama-sama dengan MAC sedang menuju ke sana. Mungkin informasi ini mungkin sudah sampai, sepertinya sudah sampai lokasi ini. Informasi terakhir tadi atas pos 4.
Beberapa waktu lalu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan bakal memperketat pengawasan di tempat wisata yang beresiko tinggi atau ekstrim. Hal ini merupakan respon atas peristiwa jatuhnya turis asal Brazil Juliana Marin di jurang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Menpar berharap peristiwa itu bakal menjadi yang terakhir di lokasi wisata di Indonesia. Kami telah meminta seluruh instansi terkait untuk memperkuat standar operasional prosedur serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisata berisiko tinggi, khususnya di destinasi ekstrim seperti Gunung Rinjani. Kami berharap ini menjadi yang terakhir. Kami menargetkan zero accident di seluruh destinasi wisata Indonesia. Satu kejadian saja dapat berdampak besar terhadap citra pariwisata kita di mata dunia. Kita ke sorotan lain, selebgram Lisa Mariana pada Selasa kemarin memenuhi panggilan Polda Jawa Barat terkait dugaan video asusila dirinya. Lisa Mariana menjawab 30 pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik. Pagi semuanya. Lisa Mariana didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan Polda Jawa Barat untuk diperiksa sebagai saksi atas dugaan video asusila dirinya yang dilaporkan Asosiasi Advokat Indonesia. Kuasa hukum menyebut Lisa menjawab 30 pertanyaan dalam pemeriksaan kali ini. Saat menjawab pertanyaan wartawan, Lisa membenarkan jika dirinya adalah pemeran dalam video asusila tersebut. Ya, kembali dan itu dengan siapa ya? Iya betul. Maaf ya, mohon maaf banget nih. Power aku udah habis di atas. Tadi aku juga sempat sakit, jadi segitu dulu cukup. Kan tadi sudah dijelaskan sama kuasa hukum saya ya. Saudara, kita ke informasi lainnya. Di Reskrimum Polda Jawa Barat kembali menangkap satu orang tersangka kasus perdagangan bayi yang melibatkan sindikat internasional. Di Reskrimum Polda Jawa Barat kembali menangkap satu orang tersangka kasus perdagangan bayi yang melibatkan sindikat internasional. Total ada 13 tersangka yang kini ditangkap polisi. Dari pendalaman sementara, polisi menyebut setidaknya ada 24 bayi yang telah dijual para tersangka. Sementara saat ini, 6 orang bayi berhasil diamankan polisi dan mendapat perawatan di sebuah panti. Kasus perdagangan bayi ini terungkap setelah salah satu orang tua melapor ke polisi usai bayi yang ia jual tak kunjung dibayarkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan menyebut, tersangka baru yang ditangkap berperan sebagai pihak yang menampung bayi-bayi untuk dijual. Tersangka ditangkap pada Selasa malam di Bandara Soekarno-Hatta saat kembali dari luar negeri. Tadi malam kita ada tambah tersangka karena memang ada tersangka yang keluar negeri, kemudian kita lakukan pencekalan, dan kemarin kebetulan tersangka kembali melalui Bandara Soekarno-Hatta sehingga diamankan oleh rekan-rekan kita imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau seluruhnya sih hasil penjualan dari orang tua. Yang terakhir kan korban melapor karena memang sebenarnya dia menjual juga, namun karena dari penjualnya belum berikan uang untuk pembeliannya sehingga dia melaporkan penculikan terhadap anaknya. Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Jawa Barat mengungkap kasus sindikat penjualan bayi. Setidaknya ada 24 bayi sudah menjadi korban perdagangan ke Singapura. Polisi mengatakan bayi-bayi tersebut mayoritas berasal dari Jawa Barat setelah dijual orang tua kandungnya. Bayi-bayi ini kemudian dirawat di Bandung, dipindahkan ke Jakarta untuk dikirim ke Kalimantan Barat sebelum dibawa ke Singapura. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa perkembangan penanganan kasus perdagangan bayi yang diduga dijual ke Singapura? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas. Vida, selamat petang. Dari 13 tersangka yang ditetapkan polisi, apa saja peran mereka dan apakah seluruh tersangka ini merupakan WNI, Vida?
Ya, Dipo, seluruh tersangka, ke-13 tersangka ini merupakan warga negara Indonesia dan polisi menyebut bahwa sindikat ini merupakan sindikat yang sangat terstruktur yang telah beroperasi sejak tahun 2023. Jadi peranan dari ke-13 tersangka ini juga sangat beragam. Yang pertama ini ada perekrut awal, di mana peran dari tersangka yang merupakan perekrut ini adalah merekrut sejumlah calon ibu begitu ya. Dan ini dilakukan pendekatannya tidak hanya secara langsung tetapi juga via media sosial, di mana perekrutan ini juga dilakukan dengan menggunakan media sosial Facebook, di mana dalam Facebook tersebut diketahui berdasarkan keterangan dari Ditreskrim Polda Jabar, grup Facebook yang bernama Adopsi Anak ini juga menjadi salah satu tempat di mana tersangka yang berperan sebagai perekrut ini juga mencari para orang tua atau calon orang tua atau calon ibu yang memang berpotensi untuk kemudian menjual bayi mereka. Selanjutnya ada juga tersangka yang berperan sebagai perawat bayi begitu ya. Ini memang bertugas untuk merawat bayi-bayi tersebut setelah kemudian diberikan oleh orang tuanya kepada tersangka saat kemudian para bayi tersebut masih bayi. Lalu selanjutnya ada juga tersangka yang berperan sebagai penampung. Dan ada juga tersangka yang berperan sebagai pengurus dokumen. Dokumen-dokumen tersebut ini adalah dokumen surat kependudukan dari Disdukcapil begitu ya, hingga paspor untuk kemudian nantinya bayi-bayi tersebut ini dikirim ke luar negeri, tepatnya ke Singapura. Lalu yang terakhir tentunya ini adalah peran tersangka yang merupakan pengirim bayi ke luar negeri. Malam tadi Dipo dan juga saudara, penyidik dari Ditreskrim Polda Jabar ini juga kembali kemudian menetapkan satu orang tersangka baru, sehingga per hari ini total tersangka dari sindikat penjualan bayi ke Singapura ini bertambah menjadi 13 orang. Tersangka yang kemudian berhasil diamankan ini berperan sebagai penampung dan ia saat itu begitu ya, Dipo dan juga saudara, ini baru saja kembali dari Singapura dan atas kerjasama pihak kepolisian dari Ditreskrim Polda Jawa Barat bersama dengan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, tersangka pun berhasil dijegal untuk kemudian selanjutnya diamankan kemudian di Polda Jabar. Dipo. Baik, 13 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan peristiwa ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Vida Alatas langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya, Presiden Prabowo Subianto nyatakan kesepakatan tarif dengan Trump dicapai atas kesepahaman kedua belah pihak. Presiden menyebut Trump sebagai negosiator yang keras. Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai menyelesaikan lawatan 16 hari ke sejumlah negara. Prabowo disambut Wapres Gibran Rakabuming Raka di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sesaat setelah tiba, Prabowo juga menjelaskan soal kesepakatan tarif dagang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain Wapres, Presiden disambut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menlu Sugiono, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Prabowo juga sempat menjelaskan sejumlah capaiannya usai lawatan ke Arab Saudi, Brazil, Prancis, dan Belgia. Soal kesepakatan tarif dagang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat menurunkan tarif barang asal Indonesia yang akan masuk ke Amerika Serikat dari sebelumnya 32% menjadi 19%, lebih kecil 1% dari Vietnam.
Trump bilang sudah sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun sebagai gantinya, ada kesepakatan yang menguntungkan Amerika Serikat. Amerika akan mendapat akses penuh ke Indonesia yang sebelumnya tidak pernah tercapai. Barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan tarif impor alias 0%. Deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%. And we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan soal klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sudah mencapai kesepakatan dengan Indonesia terkait tarif dagang. Amerika Serikat menurunkan tarif impor produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Hasan menuturkan penurunan tarif merupakan sebuah kemajuan besar yang patut disyukuri. Namun soal detail negosiasi yang dilakukan akan dijelaskan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentu ini kemajuan yang juga tidak bisa dibilang kemajuan yang kecil. Tidak bisa juga dibilang sebuah keberhasilan yang kecil. Ini melalui perjuangan yang luar biasa dari tim negosiasi kita yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Ini merupakan negosiasi yang juga luar biasa yang dilakukan oleh Presiden kita secara langsung dengan Presiden Donald Trump. Dan ini titik temu antara pemerintah kita dengan pemerintah Amerika Serikat. Untuk detailnya, apa saja nanti, saya minta teman-teman bersabar dulu, menunggu kepulangan Presiden, karena Presiden yang akan mengumumkan detailnya nanti. Presiden Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan dengan Indonesia soal pengenaan tarif dagang sebesar 19% untuk seluruh produk dari Indonesia. Ini turun dari ancaman sebelumnya sebesar 32%. Sebaliknya, barang-barang dari Amerika diklaim Trump akan bebas tarif ketika memasuki pasar Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, Presiden Prabowo Subianto menulis, "Saya baru saja melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Presiden Donald Trump. Kami sepakat membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan." Prabowo juga menyampaikan salam hangat dari Presiden Donald Trump untuk rakyat Indonesia. Atas hasil ini, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah melakukan negosiasi ulang. Said mengatakan Indonesia berkepentingan terhadap aktivitas ekspor lantaran pemberlakuan tarif itu diberlakukan secara sepihak. Katakan patut disyukuri, tidak benar juga, ini pembebanan. Tapi setidaknya kita berhasil menurunkan dari 32 jadi 19. Bahwa saya memberikan apresiasi kepada tim negosiasi, kemudian termasuk lobby oleh Pak Presiden langsung, yes. Negosiasi ulang kita harapkan terus-menerus kepada pemerintah. Karena bagaimanapun kita berkepentingan terhadap ekspor kita. Namun ekonom mengkhawatirkan dampak kesepakatan ini terhadap defisit neraca perdagangan dari sisi pendapatan negara di sektor bea masuk. Tarifnya 1% lebih rendah dari Vietnam, tapi Indonesia harus membayar 0% terhadap produk-produk impor bea masuknya. Fasilitas ini artinya bisa berdampak terhadap defisit neraca perdagangan, kehilangan dari sisi pendapatan negara di sektor bea masuk, dan juga bisa berdampak pada pelaku usaha lokal khususnya di sektor energi dan juga pangan. Jadi kalau melihat Amerika Serikat ini punya kepentingan untuk penetrasi di Indonesia soal gandum, kemudian barang-barang elektronik, suku cadang pesawat, dan juga alat pertahanan keamanan, ini Indonesia harus membeli dengan harga yang sebenarnya lebih mahal daripada harga pasar.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap Indonesia menyetujui sejumlah syarat agar tarif dagang untuk Indonesia diturunkan. 4 syarat yang diungkap Trump dan disetujui Indonesia, yakni Indonesia sepakat memberi kebebasan akses bagi produk Amerika Serikat untuk masuk ke Indonesia. Indonesia akan membeli energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat. Pembelian produk pertanian Amerika senilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pembelian 50 pesawat produk Boeing, sebagian besar diantaranya jet berbadan bongsor, yaitu Boeing 777. Negosiasi tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung selama sekitar 3 bulan. Indonesia menjadi negara keempat yang telah mencapai kesepakatan soal tarif impor dengan Amerika Serikat selain Tiongkok, Vietnam, dan Inggris. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal pernyataan terbaru Presiden Prabowo usai tiba di tanah air tentang kesepakatan tarif dagang dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Alvania Rizky, dan juru kamera Arif Rahman. Alfa, apa saja poin penting Presiden Prabowo, khususnya terkait kesepakatan tarif dagang dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Alfa? Tadi disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto usai menyelesaikan lawatan ke luar negeri. Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi terkait dengan kesepakatan terbaru tarif dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat sebesar 19% untuk barang Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Dan kemudian kita memberikan atau memasang tarif 0% terhadap barang Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Maksud saya tadi saya perbaiki, sedangkan untuk barang kita yang ke Amerika Serikat dikenakan tarif 19%. Indonesia belum bisa berbangga, Cynthia dan juga saudara, dengan kesepakatan ini. Tadi Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengonfirmasi bahwa sebenarnya negosiasi tetap akan terus berlanjut karena Indonesia mengejar tarif 0% juga untuk barang-barang yang diekspor ke Amerika Serikat. Karena apa yang sudah disepakati dengan Amerika Serikat, tepatnya dengan Presiden Donald Trump, Prabowo Subianto menyebutkan memang Trump ini salah satu ahli negosiator karena dari proses negosiasi yang dilakukan via telepon tadi malam, ada beberapa hal yang diminta oleh Presiden Trump terhadap Indonesia untuk kemudian mengabulkan penurunan tarif terhadap barang-barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Salah satunya dengan membeli barang-barang Amerika Serikat, baik itu produk Boeing, kemudian produk energi, dan beberapa hasil alam seperti tembaga yang tadi disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo Subianto. Kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda, ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda. Dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru, ya. Kita membebaskan Amerika, membebaskan pajak Amerika 0% gitu, Pak. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisinya bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat.
Ya, meskipun Indonesia ini nampaknya melunak dari hasil negosiasi yang dilakukan dengan Presiden Donald Trump melalui Presiden Prabowo Subianto, tetapi kepala negara kita memastikan bahwa akan melanjutkan negosiasi tepatnya di bulan September dan Oktober nanti. Rencananya dia akan datang ke Amerika Serikat untuk kemudian mengejar tarif 0%. Karena ini harapannya bisa setara begitu dengan Amerika Serikat, walaupun Indonesia tetap harus membeli barang-barang atau produk-produk Amerika Serikat seperti yang sudah disebutkan oleh Trump melalui media sosialnya, salah satunya dengan membeli 50 pesawat Boeing untuk memperbarui pesawat-pesawat Garuda Indonesia. Cynthia. Baik, terima kasih Alvania Rizky melaporkan langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Terima kasih Alva. Saudara, sudah 1 pekan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru masih menjadi misteri. Polisi belum mengungkap penyebab korban. Apa yang menjadi pertimbangan polisi? Kita perbincangkan usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, sepekan berlalu, penyebab kematian diplomat Kemlu masih misteri. Kompolnas menegaskan penyebab kematian masih harus didalami secara menyeluruh. Kompolnas mengaku sudah menerima informasi awal, namun belum bisa menarik kesimpulan apapun sebelum melakukan klarifikasi langsung di lapangan. Kompolnas akan melakukan pengecekan penyebab kematian, apakah bunuh diri atau ada unsur lain, serta akan dalami rekam jejak korban, alat-alat di sekitar lokasi, termasuk posisi HP dan komunikasi terakhir. Salah satu yang menjadi perhatian Kompolnas adalah posisi telepon genggam korban. Kami akan cek penyebab kematiannya. Ya, soal di publik macam-macam, tidak mungkin atau mungkin macam-macam metode kematian itu, apakah bunuh diri dan sebagainya menggunakan lakban itu sebagai satu metode yang dikenal oleh publik, ya macam-macam lah. Ada yang itu bilang beberapa orang juga menggunakan itu, ada yang pakai metode kalau itu memang bunuh diri ya, bunuh diri yang umum, pakai tali dan sebagainya. Kita akan cek rekam jejaknya, rekam jejak apakah memang korban itu memiliki rekam jejak yang dekat sekali dengan problem bunuh diri tersebut. Forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi. Sudah 1 pekan, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru masih menjadi misteri. Polisi belum mengungkap penyebab kematian diplomat Kemlu dengan wajah terlakban di kamar indekosnya. Komisi 1 DPR TB Hasanuddin pun mendesak Polri segera ungkap penyebab kematian diplomat muda Kemlu ini. Apakah korban pembunuhan berencana atau pelaku bunuh diri? Kami melihatnya cukup janggal, apalagi kalau ada ahli yang mengatakan bahwa itu bunuh diri. Ya, bunuh diri sepertinya susah, karena sebelum meninggal almarhum itu pernah belanja perlengkapan untuk persiapan menjabat di tempat lain. Dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya. Dan kemudian kita tahu motifnya apa. Baru setelah itu motif diketahui, maka apa latar belakangnya pembunuhan itu terjadi. Polisi memang terus menggali setiap jejak peristiwa untuk mengungkap penyebab pasti kematian Arya Daru. Selain rekaman CCTV, 5 saksi telah diperiksa, diantaranya istri almarhum, rekan kerja, dan juga penjaga indekos. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyan sempat mengatakan pengungkapan kasus tewasnya Arya butuh waktu dan perlu kehati-hatian. TKP itu ada perimeternya juga. Untuk membuat peristiwa itu menjadi utuh, tentunya akan diurut nanti
dari ringnya diperbesar lagi sehingga ceritanya menjadi utuh, menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Sekali lagi, karena ada prinsip kehati-hatian dan kecermatan, ini mohon waktu, tapi yang jelas kasus ini akan kami tangani secara profesional dan akan kami tuntaskan ya, sehingga nanti akan terungkap peristiwanya seperti apa. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 dengan kondisi wajah terlakban. Rekaman CCTV bisa menunjukkan rentan waktu kematian almarhum yang bisa jadi bahan penyelidikan polisi. Arya bergabung sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2014, lalu bergabung di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Dalam perjalanan tugasnya, almarhum juga pernah bersinggungan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang. Sejumlah analis meminta polisi tidak melepas latar belakang tugas Arya dalam rangkaian penyelidikan kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah 1 pekan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru masih menjadi misteri. Polisi belum mengungkap penyebab kematian korban. Desakan pun bermunculan agar polisi mengungkap kasus ini. Kita perbincangkan dengan Ketua PBHI, sudah ada Julius Ibrani, dan mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang Pak Ito. Bang Julius, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Bang Julius terlebih dahulu. Anda melihat dari penanganan kasus ini kan sudah sepekan. Selasa ditemukan meninggal dunia dan Kamis pekan lalu polisi menyebut bahwa kurang lebih sepekan ke depan akan diungkap. Transparansinya dan menurut Anda apakah ada indikasi ketertutupan dari Polri dalam penanganan kasus ini? Ya, yang pasti kalau kita bicara secara teori soal kecermatan, kehati-hatian, saya pikir ini bapak-bapak penyidik di Polda Metro sudah lulus semua. Apalagi Bang Karyoto itu mantan deputi KPK yang seharusnya sekarang juga sudah layak untuk menjabat Kabar Reskrim gitu, Cynthia. Jadi yang ingin didengarkan di level Bang Karyoto yang dijelaskan oleh Bang Ade Ari ini adalah penjelasan yang begitu teknikal dan analitikal. Kami belum lihat bahwa ada pengumpulan CCTV di sekitar komplek itu, perumahan mewah, itu wilayah Ring 1, gitu. Itu belum terlihat. Kami juga belum melihat analisis, misalnya kalau tadi Bang TB Hasanuddin bicara soal motif, maka di belakang motif itu ada faktor risiko yang menyebabkan seseorang meninggal, baik faktor risiko internal ataupun eksternal, itu juga belum ada. Lalu juga belum ada penjabaran tentang aktivitas dari si korban ini yang menyebabkan terjadinya faktor-faktor penentu lain, faktor X lain yang menyebabkan meninggal dunia. Yang pasti kalau dari bentuk fisik badan pada saat meninggal, situasi kosan segala macam agaknya sulit untuk diidentifikasi meninggal. Nah, ketika hal-hal ini belum dijelaskan, Cynthia, maka tentu masyarakat tidak hanya bertanya-tanya soal transparansi, tetapi akuntabilitas kinerja. Ini yang kami kejar. Terlebih lagi, pesan yang ditangkap oleh publik adalah begini, kalau seorang diplomat muda memiliki peran melindungi WNI di luar negeri untuk kasus-kasus yang kompleks dan tensinya tinggi seperti kasus-kasus TPPO yang marak terjadi di lingkungan ASEAN, itu bisa terjadi dan tidak teridentifikasi di dalam 2 minggu, maka kalau kami warga negara biasa yang tidak memiliki peran, apa namanya? Nah, ini yang patut dipertanyakan. Saya pikir Bang Karyoto dalam waktu dekat akan mengumumkan, dan kami meminta memang pengumuman itu dilakukan oleh Pak Kapolda sedetil mungkin, sejelas mungkin, setransparan mungkin. Begitu saja. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, hingga sore hari ini, informasi yang Anda peroleh terkait penanganan dan juga pengungkapan kasus ini sudah sejauh mana, Pak Ito? Begini Mbak, saya tidak masuk dalam apa yang sedang dilakukan, dan saya juga sudah tahu mereka sudah melakukan hal-hal yang jauh. Tapi perlu juga difahami bahwa untuk mengungkap kasus kematian, itu kan kematian ada 2. Kematian yang wajar, kematian yang tidak wajar. Tidak wajar ini ada 2 lagi. Baik dibunuh ataupun dia meninggal karena bunuh diri. Nah, kalau sudah meninggal atau bunuh diri, kuncinya adalah otopsi. Jadi tentunya dari otopsi ini akan bisa diperoleh penyebab kematian ataupun waktu kematian. Penyebab juga
kalau diotopsi karena ini adalah kepalanya di lakban, maka yang harus diotopsi adalah bagaimana di arah torak ya atau paru-paru untuk menentukan apakah korban ini sudah meninggal baru di lakban ataukah korban masih hidup baru di lakban seperti orang yang tenggelam. Sehingga inilah yang memerlukan kehati-hatian. Kemudian yang kedua adalah masalah bagaimana menganalisa CCTV. Kemudian yang ketiga bagaimana menganalisa untuk jejak digital handphone. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bang Julius bahwa latar belakang dari psikologi kalau itu memang pembunuhan, maka yang main di sini adalah kedokteran kehakiman dengan juga digital forensik. Kalau namanya ini karena bunuh diri, maka yang main di sini fungsinya adalah psikologi forensik. Saya dengar dari teman-teman di sana semua ahli-ahli ini saat ini dilibatkan baik di lingkungan Polri maupun dari luar, Mbak. Demikian. Kalau misalkan memang ini betul adalah pembunuhan berencana dengan latar belakang yang bersangkutan ataupun almarhum pernah menangani kasus TPPO, apa saja yang harus ditelusuri oleh penyidik sendiri, Pak Ito? Saya mantan duta besar dan saya menangani selama di Myanmar beberapa kasus untuk TPPO. Sampai saat ini mungkin baru beliau inilah almarhum ini barulah yang menjadi seorang yang meninggal yang kebetulan fungsinya di TPPO ya. Jadi disampaikan Bang Julius, menurut saya memang diplomat itu ada untuk yang rawan ya bertugas di daerah rawan maupun yang bertugas di fungsi yang rawan. Nah yang bersangkutan kan demikian. Nah, saya yakin dan saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Kabid Humas, kemungkinan ini ditelusuri oleh teman-teman tentunya dengan melakukan cross check dengan tempat yang bersangkutan bekerja dan kasus-kasus. Dan kalau tidak salah juga kan yang bersangkutan punya laptop. Laptopnya ini juga menjadi objek untuk penelitian. Kemudian misalnya HP-nya ingoing dengan outgoing itu call-nya itu semua akan menjadi perhatian. Mudah-mudahan ini bisa membuka karena saya pikir kalau dikatakan harus cepat tetapi tidak cermat ini akan menimbulkan spekulasi-spekulasi. Demikian. Ya, Bang Julius, ini kalau melihat kasus ini dan kalau kita juga melihat dari background almarhum sebagai diplomat, apakah faktor imunitas seorang diplomat juga bisa mempengaruhi mengapa polisi terkesan begitu lama untuk menyampaikan ataupun penyebab dari kematian dari almarhum? Ya, tadi saya setuju yang dijelaskan oleh Jenderal Ito bahwa kecermatan itu jangan sampai tersingkirkan karena kecepatan. Jadi dia cepat tapi dia harus cermat. Nah, cuma yang diharapkan oleh publik dan dibutuhkan oleh instansi tempat almarhum bekerja adalah ada semacam publikasi temuan-temuan yang secara gradual disampaikan. Karena ini bukan hanya pemberitaan. Bahwa identifikasi faktor-faktor risiko tadi amat sangat dibutuhkan sebagai self awareness dari para pejabat-pejabat kita yang tadi dalam bahasa Jenderal Ito menjelaskan dengan tugas-tugas yang memiliki kerawanan tertentu dalam menjalankan tugasnya itu. Nah, sebetulnya itu yang diharapkan gitu ya. Sehingga ketika diidentifikasi kerja-kerjanya mengalami kerawanan karena mengurusi ini, maka satu timnya itu harus memiliki atau bahkan diberikan self awareness bahwa kalau ini terjadi maka ada potensi bagi rekan-rekan kerjanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga identifikasi awal ini kan sebagai warning juga, warning bagi kalau memang ini terjadi dugaan pembunuhan berencana, warning bagi si pelaku bahwa ruang geraknya akan semakin sempit dan segera diproses, segera ditangkap, segera diciduk karena sudah mulai diidentifikasi cara-cara bekerjanya, faktor-faktor tertentu yang mengarah pada dirinya. Ini yang dibutuhkan. Jadi mungkin bukan kesimpulan di akhir karena itu nanti akan disampaikan secara cermat dan betul-betul hati-hati tanpa mengurangi prinsip beyond reasonable doubt karena ini harus dibuktikan di pengadilan. Tetapi tadi ya warning untuk pelaku juga penting. Jadi dari aspek teman-temannya ke pelaku juga penting. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah begini, Cynthia. Ini pejabat negara, dia pejabat publik. Jadi tubuh ini, jenazah ini milik kita semua. Ada tugas publik, ada negara yang diemban di dalam tubuh korban ADP ini. Sehingga mengajak publik untuk
tidak bermaksud mengacak-ngacak TKP dan segala macam, tetapi mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan petunjuk bagi para penyidik. Ini juga penting. Baik. Gitu. Jangan-jangan teman-temannya tahu informasi yang kita tidak tahu, yang mungkin belum dipanggil sebagai saksi oleh para penyidik, kan penting juga begitu sih. Ya, dan petunjuknya mungkin memang ada banyak di TKP. Pak Ito, kalau kita lihat dari potongan-potongan CCTV, saat ini yang beredar jam-jamnya itu baru beberapa, dari pukul 11 ketika korban membuang sampah, dan juga ada beberapa ketika penjaga indekos melihat kamar korban. Dari potongan-potongan CCTV bisa terungkap tidak penyebab kematian dari almarhum? Nah, kalau penyebab kematian, kalau penyebab kematian itu dari autopsi ya Mbak. Oh ya, oke. Kalau itu dari kemungkinan adanya misalnya sudut-sudut yang tertutup atau blind spot. Kan kita lihat pada saat almarhum itu masuk itu CCTV berada pada sudut blind spot di mana kita tidak bisa lihat apakah ada orang masuk atau keluar ya. Kemudian pada saat CCTV yang lain memperlihatkan untuk dalam lorong itu betul-betul lorong yang lengkap bisa dilihat sampai pada saat pembongkaran jendela oleh penjaga kos. Kemudian satu hal Mbak yang mungkin perlu diluruskan adalah diplomat Indonesia yang bertugas dalam negeri itu pada dasarnya tidak memiliki hak imunitas diplomatik ya, sebagaimana untuk diplomat asing yang bertugas di negara penerima. Tapi kalau kita bertugas di luar negeri maka kita punya hak imunitas diplomatik, yaitu yang bersangkutan ini memang nanti pada saat bertugas di Helsinki maka dia akan memiliki kekebalan diplomatik. Kemudian satu hal lagi, ini yang bersangkutan kan pernah bersama-sama di KBRI Yangon ya, itu selama 3 tahun. Paling tidak saya juga sudah menanyakan teman-teman almarhum itu, dan saya pun tahu betul bagaimana pribadi almarhum. Jadi memang kita ini juga masukan juga tadi disampaikan oleh Pak Julius. Kalau dari kepribadian yang Anda kumpulkan, ada kemungkinan bunuh diri? Saya tidak yakin karena orangnya memang dia pendiam, tetapi dia orangnya istilahnya dia pendiam, tapi dia selalu untuk bersosialisasi sangat baik. Kalau ada kegiatan-kegiatan dia kumpul, dan waktu itu kan statusnya masih local staff ya, kemudian mengikuti pendidikan menjadi diplomat. Tapi secara logika menurut saya seorang diplomat itu selalu berharap ya suatu saat akan ditempatkan lagi di luar negeri, karena dari tingkat kesejahteraannya pasti jauh di atas kalau dia berdinas di dalam negeri. Nah, alasan inilah kalau memang betul-betul ada indikasi bunuh diri yang harus didalami oleh dari psikologi forensik gitu Pak. Baik, terima kasih Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan Bang Julius Sibrani sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyinggung gagasan hilirisasi kemenyan yang disampaikannya sempat ditertawakan. Padahal kemenyan yang dimaksud adalah bahan utama parfum yang banyak digunakan oleh brand besar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyinggung gagasan hilirisasi kemenyan yang disampaikannya sempat ditertawakan. Padahal kemenyan yang dimaksud adalah bahan utama parfum yang banyak digunakan parfum brand besar. Pernyataan Gibran itu ia sampaikan saat memberi sambutan di acara P4N Angkatan 68 Lemhanas di Istana Wapres pada Selasa kemarin. Dalam sambutannya Gibran menyinggung banyak hal, mulai dari perkembangan artificial intelligence atau AI hingga hilirisasi. Untuk hilirisasi Gibran punya catatan khusus, terutama usai kunjungannya ke Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Gagasan hilirisasi kemenyan itu menurut Gibran banyak yang menertawakan sebab kemenyan identik dengan dunia dukun. Padahal kemenyan banyak digunakan sebagai bahan dasar parfum brand besar. Pusat riset itu, kata Gibran, akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di tahun ini. Saya kapan hari itu ke Humbang Hasundutan, membahas di sana ada pusat research, dan di sana kita menemukan yang namanya
Kemenyan. Saya pernah bicara itu masalah hilirisasi Kemenyan. Banyak yang ketawa. Kemenyan buat dukun ini. Salah. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel. Tapi dari dulu, ya sekali lagi kita dari dulu jualnya jual mentah. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain itu dari Kemenyan. Kita jualnya mentah terus, makanya kita dorong anak-anak muda untuk riset. Kita sediakan tempat yang baik untuk riset, alat-alat terkini. Hilirisasi, bukan hanya hilirisasi nikel dan lain-lain. Ada yang namanya hilirisasi Kemenyan dan masih banyak lagi yang saya temukan di sana. Insya Allah tahun ini pusat riset itu akan diresmikan oleh Pak Presiden. Saudara, kecurigaan Jokowi akan adanya agenda besar politik untuk menurunkan reputasinya sebagai tokoh politik imbas dari kasus ijazah dan desakan pemakzulan Gibran dinilai beragam. Mulai dari motif sakit hati hingga mulai melemahnya dukungan politik untuk Jokowi. Henti diserang soal keaslian ijazah hingga desakan pemakzulan putra sulungnya oleh politisi PSI dinilai sebagai balas dendam para lawan politik selama 2 periode Jokowi memimpin. Ya, motifnya saya kira kita bisa menyimpulkan, Mas, bahwa orang-orang yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini kan kalau kita lihat track recordnya orang yang selalu berseberangan Pak Jokowi selama 10 tahun kepemimpinan beliau sebagai presiden. Jadi anggaplah ini adalah kelompok-kelompok yang memang selama ini melawan Pak Jokowi. Jadi ketika ditanya motifnya, ini adalah motif sakit hati aja, Mas. Berbeda dengan PSI, analis politik Ray Rangkuti menilai serangan demi serangan membongkar soal ijazah Jokowi sudah terjadi sejak Jokowi masih menjadi presiden dan mendapat dukungan parpol yang sangat kuat. Sehingga apa yang dialami Jokowi saat ini memperlihatkan mulai melemahnya dukungan politik untuknya. Kalau kita kaitkan dengan ijazah palsu, kasus ini udah 4 tahun yang lalu bergulir. Saat itu Pak Jokowi misalnya masih bersama dengan PDI Perjuangan. Jadi kala itu nggak terlalu besar karena salah satu backup dari Pak Presiden itu, Pak Jokowi itu adalah PDI Perjuangan, partai besar. Nah sekarang hampir partai-partai ini boleh disebut tidak bersuara di belakang Pak Jokowi khususnya yang berkenaan dengan ijazah palsu. Jadi backup Pak Jokowi sebetulnya yang makin melemah gitu. Sebelumnya, Jokowi secara terbuka mengungkapkan kecurigaannya kepada media jika ada yang berupaya menurunkan reputasi politik keluarganya melalui kasus ijazah hingga upaya pemakzulan Gibran. Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade. Namun curahan hati Jokowi ini dinilai oleh politisi PDI Perjuangan sebagai sesuatu yang tak perlu diumbar ke publik. Karena apa yang dialami Jokowi adalah hal biasa di dunia politik. Saya melihat itu satu hal yang biasa dalam satu dinamika politik di negeri ini. Juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Pak Erlangga. Kan semua merasakan itu. Dan toh juga tidak disampaikan ke publik. Persoalan ijazah yang kini dihadapi Jokowi sudah naik ke tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya. Namun di saat yang bersamaan, Jokowi juga dilaporkan ke Polda DIY karena dituduh berbohong soal pengakuannya tentang mantan dosennya Kas Mujo. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, setelah laporannya soal dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tingkat penyidikan, Presiden ke-7 Jokowi secara terbuka mengungkapkan kecurigaannya di balik serangan kasus ijazah hingga upaya pemaksulan Gibran. Pertanyaannya, benarkah Jokowi kini mulai ditinggalkan kawan-kawan politiknya hingga serangan bertubi-tubi ia rasakan sebagai serangan politik? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Mas Adi, ini kan kalau biasanya nih Jokowi selalu kerap kali merespon serangan terhadap dirinya dengan santai. Kali ini terkesan berbeda. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan Pak Jokowi soal ada agenda besar politik? Ya, sepertinya Jokowi itu merasa ada eskalasi serangan politik yang cukup agresif. Terutama setelah Jokowi tak lagi jadi presiden. Itu yang sepertinya dikalkulasi secara utuh. Bahwa serangan-serangan itu kan bersifat simultan, kemudian agresif dan cukup sistematis. Misalnya kalau kita agak sedikit flashback ke beberapa waktu yang lalu sebelum persoalan ijazah, kan misalnya ada sejumlah pihak yang menggugat soal mobil SMK yang dinilai bagian dari janji politik Pak Jokowi. Setelah itu juga soal ijazah dan kemudian misalnya merembet terkait dengan isu pemakzulan. Sepertinya Jokowi itu merasa dan punya feeling bahwa hal-hal yang mengarah kepada dirinya termasuk keluarga besarnya itu bukan sebatas kebetulan. Hanya sebatas ada orang yang mungkin kecewa terkait dengan kebijakan-kebijakan politiknya di masa lampau, tapi sepertinya Jokowi itu menduga bahwa apa yang terjadi hari ini soal menyangkut bagaimana masa depan politik Jokowi di masa-masa yang datang. Yang bisa ditangkap oleh publik adalah per hari ini misalnya Jokowi selalu diperhitungkan sebagai salah satu sosok yang dinilai bahwa endorsement dan dukungan politiknya terkait dengan politik di 2029 dan setelahnya itu kan masih dianggap cukup sakti, masih dianggap cukup kuat. Oleh karena itu, kalau semua legacy reputasi politik Jokowi itu dinodai dengan isu-isu yang berkembang, dengan tuduhan-tuduhan yang berkembang, tentu dikhawatirkan endorsement, statement-statement Jokowi, dukungan Jokowi itu dianggap tidak ada gunanya dan dianggap tidak efektif. Ini yang sepertinya ingin diamputasi oleh Jokowi bahwa dengan cara menyampaikan serangan-serangan yang muncul ini tidak lebih dan tak bukan adalah untuk merusak reputasi Pak Jokowi, mendowngrade Jokowi supaya Jokowi itu dianggap sebagai sosok bukan seperti yang dibayangkan oleh publik selalu. Seperti begitu perasaan Jokowi. Kalau kita bicara soal Jokowi menyampaikan pernyataannya ke wartawan itu adalah perasaan politiknya. Apakah ini pertanda bahwa Pak Jokowi juga merasa ditinggalkan oleh kawan-kawan politiknya? Ya kalau mau jujur sebenarnya secara tidak langsung Jokowi dalam banyak hal menangkis secara langsung serangan-serangan yang bertubi-tubi datang. Dulu waktu jadi presiden ya saya kira kalau tidak ada PDIP kan banyak partai politik yang pasang badan. Misalnya kawan-kawan PKB, kawan-kawan yang ada di PAN, kawan-kawan yang ada di Golkar. Selalu pasang badan misalnya ketika Jokowi itu dibully dan dikritik oleh publik secara umum. Bahkan ketika Jokowi misalnya berhadapan-hadapan dengan PDIP karena efek pecah kongsi di akhir kekuasaannya, begitu banyak partai politik yang pasang badan dan memberikan pembelaan politik per hari ini, terutama setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, satu-satunya yang cukup setia memberikan pembelaan kepada Jokowi adalah sejumlah relawan, dan relawan itu orangnya itu-itu saja. Dan sangat kelihatan sekali tampilan ke publiknya agak sedikit kewalahan menghadapi para jubir yang selama ini cukup aktif memberikan serangan ke Jokowi. Maka tidak mengherankan kalau Jokowi pada akhirnya juga harus secara langsung menghadapi serangan-serangan itu. Maka tidak mengherankan kalau kita iris satu persatu. Jokowi kan memberikan tanggapan misalnya terkait dengan pemakzulan. Jokowi juga memberikan tanggapan terkait dengan ijazah. Jokowi juga memberikan tanggapan terkait dengan SMK dan seterusnya. Itu artinya apa? Per hari ini Jokowi memang kehilangan begitu banyak para pendukungnya. Termasuk partai-partai yang bergabung di koalisi yang dulu dikatakan atau bisa dikatakan cukup dekat dengan Pak Jokowi. Saya menduga ya. Beberapa waktu yang lalu misalnya Pak Luhut mengatakan ada kesan gitu ya bahwa Jokowi itu dilupakan jasa-jasa politiknya. Saya menduga jangan-jangan mengarah ke hal ini. Begitu banyak dulu orang-orang partai politik misalnya yang merasa dibantu oleh Jokowi, dibesarkan oleh Jokowi, elit-elitnya jadi pejabat, jadi menteri dan seterusnya dan seterusnya. Dulu begitu nyaman dan begitu mesra. Tapi setelah Jokowi tak lagi jadi presiden,
Kemudian Jokowi begitu banyak mendapatkan serangan-serangan politik dari berbagai penjuru mata angin, orang-orang yang dulu sempat memberikan dukungan politiknya bersama dengan Jokowi tak lagi memberikan pembelaan apapun. Inilah yang kemudian terjadi pada realitas hari ini. Tapi satu hal yang ingin saya katakan bahwa dalam sistem presidensialisme multipartai itu tak ada namanya yang disebut dengan koalisi permanen. Karena koalisi itu didasarkan atas kepentingan, terutama kepentingan terhadap kekuasaan. Setelah kekuasaan berakhir, kepentingan itu berakhir pula. Dan ini yang terjadi bagi partai-partai yang dulu bersama dengan Jokowi. Setelah Jokowi berakhir, partai-partai itu mencari tuan Dan baru. itulah realita yang terjadi saat ini menurut perspektif Anda ya. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik atas perspektifnya sore hari ini. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore. Saudara, usai jeda, Kompas Petang akan kembali hadir dengan informasi Presiden Prabowo nyatakan kesepakatan tarif dengan Trump dicapai atas kesepahaman kedua belah pihak. Presiden menyebut Trump sebagai negosiator yang keras. Pembahasan kami hadirkan usai jeda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat menurunkan tarif barang asal Indonesia yang akan masuk ke Amerika Serikat dari sebelumnya 32% menjadi 19%, lebih kecil 1% dari Vietnam. Trump bilang sudah sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto, namun sebagai gantinya ada kesepakatan yang menguntungkan Amerika Serikat. Amerika akan mendapat akses penuh ke Indonesia yang sebelumnya tidak pernah tercapai. Barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan tarif impor alias 0%. Deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma sore tadi, Presiden Prabowo menjawab sejumlah pertanyaan soal tarif impor Indonesia ke Amerika Serikat yang turun menjadi 19%. Ketika ditanyakan soal dampak memberikan akses penuh kepada Amerika untuk penggunaan sumber daya alam Indonesia, Prabowo tekankan semua kesepakatan sudah dikalkulasi dengan matang. Prabowo pun mengakui Presiden Trump adalah negosiator yang cukup keras. Kita sepakati tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Ya, Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam... Turunnya tarif impor Indonesia ke Amerika Serikat dari 32 menjadi 19% menimbulkan pertanyaan soal dampaknya bagi Indonesia. Pasalnya, sebagai tawarannya Amerika diberikan akses penuh memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Kita bahas bersama tenaga ahli PCO Fitra Faisal dan juga Direktur Kebijakan Publik Selios Media Askar Wahyudi. Mas Fitra, selamat petang. Selamat sore, selamat petang. Selamat sore, Mas. Saya ingin ke Mas Media dulu. Mas Media, betul bahwa tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sudah turun dari 32% menjadi 19%. Tetapi ada beberapa persyaratan termasuk juga pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut bahwa Amerika punya akses penuh terhadap Indonesia, khususnya tembaga dan sumber daya alam. Ini kabar baik atau kabar buruk, Mas? Ya, ini harus disikapi dengan hati-hati ya. Tetapi melihat apa yang disampaikan oleh Trump, kita harus khawatir justru. Karena Trump lagi-lagi sukses melakukan pendekatan koersif.
pendekatan memaksa, pengenaan tarif untuk negara lain. Dan sebetulnya apa yang dilakukan Trump itu melanggar prinsip WTO. Dan apa yang dilakukan Indonesia juga pada saat yang sama ketika mencoba melakukan kesepakatan berlebihan untuk menyenangkan US, itu juga melanggar prinsip WTO, most favored nation, begitu ya. Ini yang patut disayangkan karena prinsip proteksionisme yang dilakukan oleh Trump akhirnya harus menjebak Indonesia dan Indonesia masuk dalam putaran perangkapnya Donald Trump. Dan kalau kita lihat sejak awal, Mas, ini sebetulnya yang jadi target dari Amerika ini adalah China gitu ya. Dan kemudian pada saat bersamaan Trump mengirimkan ke negara-negara lain. Kita kemarin harus diakui bahwa kita cukup kaget dikenakan 32%, tapi sepertinya reaksinya cukup berlebihan, Mas. Artinya apa yang kita tawarkan kepada US tampaknya lebih banyak merugikan kita karena Indonesia justru menyerahkan dua instrumen sekaligus, Mas. Pasar dan devisa tanpa imbal balik strategis jangka panjang. Jadi ini saya kira harus disikapi hati-hati ke depan karena kalau tidak kita akan mendapatkan kerugian yang double begitu. Saya ingin ke Mas Fitra bahwa tadi yang disebutkan Mas Media adalah kita harus hati-hati dan mungkin saja kita terjebak. Penjelasan dari PCO soal Amerika punya all access ini seperti apa? Ya, memang tentu kita harus selalu waspada ya, karena bagaimanapun prinsip dari presiden adalah civis pacem para belum. Kalau kita mau siap damai harus siap perang. Jadi worst case scenario itu selalu dalam pikiran kami. Nah, dalam konteks ini kita harus melihatnya pertama, saya juga harus PhD saya bidang international economics. Jadi dalam konteks itu saya sepakat bahwa memang tarif ini tidak ada di WTO. Kita bicara weighted average tariff. Dan juga kita bicara bagaimana most favored nation, yang mana itu beda sama perhitungan reciprocal tariffs. Nah, tetapi ketika ini menjadi gejala global dan semuanya itu harus kemudian menerima tarif reciprocity, sehingga perundingan ya atau kita ukuran-ukuran WTO menjadi tidak relevan. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah bilateral negotiation dengan US dengan prinsip subjektivitas itu ya, karena biar bagaimanapun kita juga melihat bahwa WTO ini memang under challenge, tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa ya caranya bernegosiasi adalah dengan menawarkan konsesi. Nah, yang juga harus kita lihat adalah pertama dalam konteks margin, bagaimana 32% ke 19% itu adalah the first win. Yang kedua adalah bagaimana secara komparatif ya dengan regional ASEAN yang juga kalau kita lihat ya ekspor kita yang berkompetisi secara langsung adalah dengan Vietnam, Malaysia, Thailand yang mana semua tarifnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Itu adalah second win. Dan yang berikutnya adalah kalau kita lihat ya kalau tadi ya full accession dan seterusnya yang merujuk pada tarif 0% Trump. Jadi kalau kita lihat bagaimana ekspor US ke kita itu bukan yang berkompetisi secara langsung dengan industri kita. Sebagai contoh misalnya kedelai itu memang produksi ya, terus kemudian kita fokus ke negara kita, Mas Fitra. Ya. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Mas Media terkait dengan apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Mas Fitra. Silakan, Mas. Ya, kalau the first win saya kira enggak juga ya, karena Vietnam itu menurunkan tarif dari 46% menjadi 20%, sementara Indonesia itu dari 32% menjadi 19%, begitu ya. Dan timbal baliknya Trump dapat 0%, begitu ya. Artinya kita harus melihat ini secara fair juga ya, karena nggak ada yang win di sini, karena both US dan Indonesia itu lose ketika melakukan perang tarif ini, begitu ya. Cuman implikasinya adalah Indonesia jauh lebih rentan dalam konteks beberapa sektor, begitu ya. Jadi dampak sosial ekonominya juga lumayan. Jadi ada kekhawatiran soal liberalisasi impor barang-barang dari US, termasuk juga beberapa kesepakatan seperti pembelian pesawat Boeing, energi, begitu ya. Yang saya kira kalau kita nggak hati-hati, kalau kita malah beli lebih mahal dibandingkan US, dan beban fiskalnya signifikan, begitu Mas. Dalam kebijakan ini tidak ada yang win menurut Mas Media. Tanggapan Anda, Mas Fitra? Ya, this is a win-win sebenarnya. Jadi saya harus koreksi, tidak ada perang tarif ya. Kalau perang tarif itu tit for tat, dia naikkan, kita naikkan. Ini adalah kita mencari the lowest common denominator, yang mana ini yang bisa kita lihat. Jadi begini, kalau dalam perhitungan tarif reciprocal, kalau memang belum paham, itu kan trade deficit ya, itu dibagi dengan
importnya ya. Dan kalau kita melihat itu memang itu sangat subjektif ya, itu belum ada di literatur ekonomi manapun. Tapi ya oke lah, kita terima subjectivity itu. Nah, kalau kita lihat baseline-nya, UK itu 10%. Kenapa UK 10%? Berarti US dengan UK sebenarnya US surplus ya dengan UK. Nah, artinya harusnya dengan prinsip reciprocity, harusnya US itu kena tarif dari UK kalau misalnya memang pakai formula itu. Tapi enggak, ternyata 10% dinegosiasikan tetap 10%. Artinya baseline-nya itu ya. Jadi kita nggak bisa sampai 0% meskipun presiden pengennya 0%. Tetapi sampai dalam tahap ini 10% adalah baseline. Nah, kalau begitu berarti skenario idealnya adalah 15-20%. Dan kami melihat bahwa ini skenario yang memang kita lihat ya dalam beberapa skenario, misalnya 32% tidak diturunkan sama sekali, atau skenario moderat antara 25-30%. Dan yang terakhir adalah ya skenario ideal antara 15-20%, di mana ini menjadi yang salah satu yang terendah di regional, sehingga potensi trade diversion dari US ke pasar Indonesia itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan regional ASEAN yang lain gitu Mas. Oke, saya ingin ke Mas Media lagi bahwa tadi pernyataan Presiden Donald Trump sudah mengatakan Amerika punya akses penuh terhadap Indonesia dan nanti akan bertemu di September atau Oktober. Apa yang perlu dinegosiasi oleh Presiden Prabowo pada pertemuan nanti? Ya, ini saat yang tepat untuk ekonom manapun ya untuk belajar dari sejarah ya. Tahun 1980-an saat krisis utang global, IMF Bank Dunia itu menekan banyak negara termasuk Indonesia. Ujung-ujungnya adalah Indonesia menurunkan tarif dan kemudian membuka pasar Indonesia seluas-luasnya. Dan yang diuntungkan dari ini adalah US dan lembaga Bretton Woods, World Bank, IMF. Dan ini kalau terjadi lagi, kita akan menjadi pasar dari produk US dalam skema yang tidak adil dalam konteks tertentu gitu ya. Karena pada saat bersamaan kita tidak bisa mendapatkan akses full terhadap pasar US begitu Mas. Jadi saya kira pandangan saya mungkin dalam posisi hari ini Indonesia harus lebih hati-hati karena kita sudah terjebak sekarang karena India misalkan mereka buying the time. Tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan karena Donald Trump bisa berubah dalam hitungan detik. Baik, terima kasih atas jawaban Anda, Mas Media Askar, Direktur Kebijakan Publik Seleo. Sebelumnya juga ada Mas Fitra Faisal, tenaga ahli PCO. Terima kasih atas waktunya. Saudara, usai jeda akan ada informasi terkait dengan seorang warga negara Swiss dilaporkan terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani. Saudara, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular piton dengan berat 100 kg dari sebuah gudang yang berbatasan langsung dengan permukiman warga di Kota Tangerang. Saat ditemukan, ular yang memiliki panjang 8 meter dan bobot 100 kg berada di atap gudang. Petugas berusaha menarik tubuh ular agar keluar dari atap, namun justru atap gudang jebol karena tidak kuat menahan bobot tubuh sang ular. Usai berhasil menangkap ular piton, petugas melakukan penyisiran di sekitar gudang dan saluran air mencari kemungkinan adanya ular lain atau anak ular dari ular yang berjenis kelamin betina tersebut. Saudara, seorang warga negara Swiss dilaporkan terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Seorang warga negara Swiss dilaporkan terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani. Pendaki bernama Benedict Emeneger terjatuh di jalur turun dari puncak menuju ke Danau Segara Anak. Korban dilaporkan terjatuh pada Rabu pagi 16 Juli 2025 di jalur bebatuan sebelum jembatan pertama menuju base camp Segara Anak sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Warga negara Swiss yang terjatuh berhasil dievakuasi tim SAR dalam keadaan selamat. Korban diduga mengalami patah tulang. Kami juga dapat informasi dari guide
ya, terkait dengan ada warga negara Swiss yang bukan terjatuh di jalur sebenarnya, terjatuh di jalur. Informasinya korban ini mungkin ada sedikit enggak tahu apakah informasinya patah tulang, tapi tulang atau kaki ini masih kita masih ini. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Dipo Nurbahagia. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh